217, episode 41 Revolusioner Nyata 3. Benarkah? Rasi Bintang, Prisoner of the Golden Headband, memperhatikan wajahmu dengan cermat. Apakah sage besar yang sama dengan surga benar-benar datang? Rasi Bintang, Prisoner of the Golden Headband, menyipitkan matanya ke pakaianmu. Aku merasakan stabilitas yang aneh dari pandangan itu. Perasaan aneh merasa nyaman dari seseorang yang memperhatikan saya. Tahanan ikat kepala emas. Rasi Bintang, Prisoner of the Golden Headband, menatapmu. The Great Sage Equal of Heaven belum menyadarinya. Dia tidak yakin apakah saya Kim Dokja atau tidak. Mungkin itu karena cerita yang menutupi wajahku. Saya berpikir sejenak sebelum memutuskan untuk memberinya kepercayaan diri. Tepat sekali, ini aku. Keheningan memenuhi udara. Itu adalah keheningan yang ketat seperti seseorang mengambil napas. Setelah beberapa saat, Rasi Bintang, tahanan ikat kepala emas dikejutkan oleh identitas Anda. Rasi Bintang, Prisoner of the Golden Headband, menanyakan bagaimana kau hidup. Rasi Bintang, tahanan ikat kepala emas bertanya-tanya mengapa Anda ada di sini. Pesan yang hanya terbang ke arahku sepertinya menutupi langit. The Great Sage Equal of Heaven. Ia bukan bagian dari sistem kejahatan baik atau absolut yang absolut. Dia adalah sistem netral. Dia lucu tapi juga acuh tak acuh. Dia tidak mudah terhubung dengan rasi bintang lain karena temperamennya. Ini adalah sage besar, Equal of Heaven yang saya tahu dari Ways of Survival. Salah satu rasi bintang terkuat di Ways of Survival, yang bertempur melawan banyak rasi bintang dan membangun cerita mitos kelas konyol. Meski begitu, dia meninggal orang yang kesepian tanpa ikatan mendalam sampai akhir. Rasi Bintang, tahanan ikat kepala emas. Saya mendengarkan pesan Great Sage The Equal of Heaven sambil perlahan menutup mata saya. Penting untuk mempercayai informasi yang saya tahu. Namun, The Great Sage Equal of Heaven. Petik 2. Aku senang melihatmu lagi. The Great Sage Equal of Heaven terdiam untuk waktu yang cukup lama. Kami berdua mungkin rasi bintang, tetapi ia memiliki kehadiran yang tidak dapat saya tangkap. Meski begitu, pada saat ini, aku merasa seperti Sage Agung, Equal of Heaven ada tepat di depanku. Rasi Bintang, Prisoner of the Golden Headband, memiliki bibir yang manis untuk waktu yang lama. Rasi Bintang, Prisoner of the Golden Headband, berulang kali meraih dan melepaskan rambutnya. Saat berikutnya, sesuatu jatuh dari langit. Saya tidak sengaja menangkapnya. Itu adalah rambut dari Sage besar, persamaan surga. Saya tidak bisa menahan tawa. Mungkin ini bagaimana Great Sage Equal of Heaven menunjukkan kepercayaannya pada seseorang. Pemahamanmu tentang rasi bintang, Prisoner of the Golden Headband, telah sedikit meningkat. Saya berbicara kepada Sage besar, persamaan surga. Fakta bahwa aku di sini adalah rahasia. Apakah kamu mengerti? Rasi bintang, Prisoner of the Golden Headband, mengangguk. Rasi bintang itu lebih baik daripada yang saya kira dan dia akan menjaga rahasia saya dengan baik. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu datang ke sini? Sebelum saya selesai berbicara, satu dinding gedung yang runtuh miring dan seseorang muncul. Itu Yang Hayong yang muncul dengan tanah jatuh darinya. Untungnya, petarung itu masih terluka. Yo Jong-hyuk, apakah kamu baik-baik saja? Rasi Bintang, Prisoner of the Golden Headband, membuat ekspresi aneh. Itu mengingatkan saya masih menjual nama Yo Jong-hyuk. Sudah waktunya untuk memberitahu nama asliku pada Yang Hayong. Saya bertanya tentang situasi di luar. Bagaimana di luar? Petik 2. Itu tidak baik. Saya pikir saya tahu apa yang sedang terjadi. Kompleks industri berguncang seperti ada gempa. Jeritan warga datang dari semua tempat dan ekspresi Yang Hayong mengeras. Duke sedang mengubah kompleks industri menjadi kehancuran sambil mencarimu. Akan aneh jika tempat ini tidak berubah menjadi gurun. Begitu Duke memulai pabrik, tidak ada cara untuk menghentikannya. Namun, tidak mungkin bagi saya untuk mundur sekarang. Bagaimana Algojo? Hanya ada satu yang tersisa. Dia pandai berlari. Petik 2. Darah iblis di pipi Yang Hayong menutupi aura seorang pejuang. Itu adalah pencapaian luar biasa mengingat waktu yang singkat. Jaga yang tersisa. Lalu Adipati. Petik 2. Ketika saya berbicara, percikan muncul di sekitar wajah saya. Lutut saya langsung kehilangan kekuatan. Hei, kamu. Yang Hayong yang kagum berlari dan meraih pundakku. Kulit saya mulai pecah. Kisahmu yang hancur berantakan. Hukuman pengasingan akan dilanjutkan. Daya tahan tubuh penjelmaanmu berada pada level berbahaya. Badan inkarnasi sialan ini tidak mudah. Julukan, Mola-Mola, mungkin lebih cocok untukku daripada Yo Jong-hyuk. Bio. Baat. Aku memanggil dan jari-jari Bio bergerak di udara. Kemudian pesan skenario muncul. Sub-skenario baru telah tiba. Plus. Sub-skenario, perbaikan cerita. Kategori, sub. Tingkat kesulitan, D. Kondisi jelas, kembalikan daya tahan tubuh inkarnasi Anda ke tingkat tertentu. Batas waktu, tidak ada. Kompensasi, tidak ada. Kegagalan. Plus. Itu adalah skenario yang saya minta dari Bio sebelumnya. Awalnya, tidak mungkin untuk menggunakan sub-skenario untuk keuntungan pribadi. Saluran resmi Biro tidak akan pernah mengizinkannya.
Subskenario telah meringankan hukuman pengasingan. Berkat skenario bio, penderitaan tubuh inkarnasi saya berkurang. Rasi Bintang, Prisoner of the Golden Headband, tertarik pada cara Anda menggunakan skenario. 800 koin telah disponsori. Biasanya saya akan menerima rentetan kritik dari rasi bintang lain tetapi dalam kasus ini, tidak ada keributan karena tidak ada kompensasi. Bagaimanapun, sekarang saya adalah orang buangan dan harus terus-menerus menerima skenario. Saya harus tetap berpegang pada ini sampai saya memasuki skenario utama. Akuisisi subskenario telah menunda keruntuhan badan inkarnasi Anda. Aku nyaris tidak bisa mendesah dan bertemu dengan mata bio yang khawatir. Saya sengaja tersenyum. Saya baik-baik saja jadi jangan khawatir. Bio menggerakkan kepalanya dan menghilang lagi. Dia harus mengelola skenario di seluruh kompleks industri sehingga Bio akan merasa sibuk sekarang. Percikan di sekujur tubuhku terdiam dan Yang Hayong bertanya. Apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Aku bisa bertahan. Di mana Aileen? Petik 2. Dia bersama Mark. Mereka mengevakuasi warga. Petik 2. Itu pilihan yang bijak. Terlalu tidak masuk akal bagi warga untuk melawan selama pabrik masih beroperasi. Jika saya tidak tahu revolusioner yang sebenarnya bersembunyi di suatu tempat. Saya bergerak dan bisa melihat atmosfer tertutup debu halus. Ada tubuh para bangsawan yang jatuh dan warga. Petik 2. Apakah akan berakhir seperti ini? Yang Hayong memandang bayangan pabrik di kejauhan dan menggigit bibirnya. Pabrik yang diubah itu tampak seperti raksasa. Itu adalah raksasa tua yang memuntahkan asap dari cerobong asap di kepalanya. Tangan raksasa itu mengeluarkan sesuatu dari bangunan di dekatnya. Kuaek. Bangsawan yang sekarat itu berjuang ketika ia ditangkap oleh tangan pabrik. Melihat lebih dekat, itu adalah markis yang aku lawan sebelumnya. Duke. Dia berteriak kesakitan sebelum dihancurkan di mesin bahan bakar pabrik. Terdengar suara gigi bergemeretak. Nyala api besar muncul dari sisi pembangkit listrik di pabrik seolah-olah itu dipenuhi. Sekarang saya dapat menentukan bagaimana Adipati mengoperasikan pabrik. Yang Hayong berbicara dengan suara lemah. Menggunakan anak buahnya sendiri sebagai sumber kekuatan. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Itu berarti dia tidak peduli dengan kompleks industri lagi. Mengapa? Bukankah ini kompleks industrinya? Petik 2. Saya mengaktifkan lamar Kirin alih-alih menjawab. Itu untuk memulihkan tubuh saya sementara dengan menggunakan fragmen cerita. Kim Dokja berpikir, orang ini bertekad untuk menjadi Raja Iblis. Suara besar keluar dari kepala pabrik dan menantang langit. Lihatlah rasi bintang. Ini yang kamu inginkan. Itu adalah penampilan seorang duke yang sepenuhnya terserap dalam kisah yang dibuatnya. Berapa usianya dan berapa tahun hidupnya? Semua makhluk mungkin hanya anak-anak di depan cerita. Kata-kata duke menyebabkan lebih banyak rasi bintang memasuki saluran bio. Sangat sedikit rasi bintang yang penasaran dengan tindakan Duke Siswitz. Mungkin ini yang saya lihat. Saya teringat sesuatu. Sangat mudah untuk menarik perhatian rasi bintang. Namun, membuat skenario yang baik itu sulit. Petik 2. Itu adalah sesuatu yang Raja Dokkaebi di Ways of Survival pernah katakan. Saya pikir perkataan ini benar. Kemudian saya berpikir. Skenario apa yang bagus? Tidak? Apakah itu ada? Jika kita pergi. Tunggu sebentar. Saya menghentikan Yang Hayong dan menatap pabrik. Pabrik dan, senjata cerita, menghasilkan kekuatan yang tidak biasa yang tidak bisa ditoleransi oleh probabilitas yang ada. Dengan kata lain, itu sempurna untuk skenario penghancuran diri. Seperti yang diharapkan, bunga api meledak dari sendi pabrik yang beroperasi secara acak. Saya menjelaskan kepada Yang Hayong. Mungkin, energi bujukannya kurang. Itu tidak akan bertahan lama jika dia hanya memiliki beberapa bangsawan. Petik 2. Energi persuasi pabrik yang merupakan bahan bakarnya terbuat dari fragmen cerita yang tak terhitung jumlahnya. Senjata-senjata cerita memakan energi persuasi dan untuk sementara mengatasi kemungkinan. Mudah untuk mengatakan bahwa pabrik itu mirip dengan badan inkarnasi saya saat ini. Segera itu akan terjebak dalam badai probabilitas. Namun, tidak seperti apa yang saya pikirkan, pergerakan pabrik tidak menjadi tumpul. Rasi bintang, Nouveau Richard Snake Boss menatap Siswitz dengan mata senang. Rasi bintang, ratuan pemakan kuku senang dengan kehancuran Siswitz. Beberapa rasi bintang bersedia membayar untuk kemungkinan itu. Sial, seperti ini, ada yang membayar probabilitas. Di mana persembunyian revolusioner? Sekali lagi, ada gempa besar dan warga menjerit dengan cara yang mengerikan. Aku bersandar di gedung sejenak sebelum perlahan berjalan ke depan. Yang Hayong buru-buru meraih lenganku. Kamu akan mati jika kamu pergi sekarang. Tidak bisakah kamu melihat itu? Petik 2. Saya mengukur daya tahan tubuh inkarnasi saya. Apakah saya memiliki kekuatan yang cukup untuk menyingkirkan musuh ini? Saya tidak tahu. Bisakah saya membunuhnya jika saya menggunakan elektrifikasi dan Way of the Wind? Saya masih belum tahu. Yang Hayong, bunuh Algojo terakhir. Aku akan mengurus sisanya. Petik 2. Yang Hayong tergagap pada kata-kataku. Kak, kenapa kamu pergi sejauh ini? Kamu bisa kabur. Anda bukan seorang revolusioner sejati. Petik 2. Aku benci cerita sial ini. Apa? Sangat jelas.
Saya berlari menuju pabrik. Jalanan sebagian besar sepi. Sebagian besar warga terjebak di dalam rumah mereka dan menahan nafas. Saya melihat pemandangan dan mengingat Yo Jong Hyuk dari regresi ke-111. Malam terakhir kompleks industri tiba dan revolusioner tidak muncul. Ya, ini sudah diduga. Namun, saya berharap untuk cerita yang berbeda. Tiba-tiba, seorang warga yang berdarah ke dinding meraih ke arahku. Revolutionary. Revolusi apa? Tentang apa semua ini? Mengapa begitu banyak orang harus mati? Mengapa skenario ini ada? Rasi bintang, Nouvelle Richard Snake Bos sedang menatapmu. Rasi bintang, rat pemakan kuku, berteriak ke arahmu. Rasi bintang, anjing yang melemparkan diri ke api, menginginkan kehancuranmu. Rasi bintang mengirim pesan ke arahku. Bio berjuang saat dia dipaksa untuk mengirim pesan ke arahku. Saya melambaikan tangan untuk menunjukkan bahwa itu baik-baik saja. Jujur, saya tidak baik sebelumnya, tetapi sekarang saya baik-baik saja. Rasi bintang, Prisoner of the Golden Headband, menatapmu. Paling tidak, satu orang ada di pihak saya. Rasi bintang, Prisoner of the Golden Headband, ingin kamu menghancurkan tumpukan sampah sialan itu. Saya terbang ke udara. TL, Rainbow Turtle.